Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan kebudayaan. Ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Poin pertama yaitu perkembangan budaya di Indonesia. Perkembangan budaya di Indonesia saat ini sudah mulai terkikis seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju dan modern. Pada saat ini masyarakat sudah mulai meninggalkan budaya lokal atau tradisional dan lebih memilih budaya yang lebih maju dan modern. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan dalam masyarakat seperti akulturasi dan asimilasi. Poin kedua yaitu perbedaan kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, sedangkan peradaban dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mengembangkan keadaan manusia. Selanjutnya unsur-unsur kebudayaan. Ada tujuh unsur kebudayaan universal, yaitu pertama unsur bahasa, kedua sistem pengetahuan, yang ketiga teknologi dan peralatan, yang keempat kesenian, yang kelima sistem mata pencaharian dan ekonomi, yang keenam religi, dan yang ketujuh atau organisasi kemasyarakatan. Poin selanjutnya yaitu problematika kebudayaan. Beberapa hambatan dalam kebudayaan. Pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup atau sistem kepercayaan. Kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Yang keempat, yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Yang kelima, sifat tradisionalisme yang selalu berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Dan yang keenam, sikap etnosentrisme. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari kebudayaan. Ada beberapa pengaruh kebudayaan terhadap masyarakat, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dapat berupa antara lain pertama, peningkatan dalam bidang sistem teknologi, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Yang kedua, terjadinya pergeseran struktur kekuasaan dari otokrasi menjadi oligarki. Ketiga, mempercepat terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat madani dalam skala global. Yang keempat, tidak mengurangi ruang pemerintah dalam kebijakan ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kelima, perangan dengan desentralisasi. Dan yang keenam yaitu kebudayaan bukan penyebab krisis ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa pertama, dapat menimbulkan perubahan dalam gaya hidup. Yang kedua, terjadinya kesenjangan budaya. Yang ketiga, sebagai sarana kompetisi yang menghancurkan. Yang keempat, sebagai pembunuh pekerjaan. Yang kelima, sebagai imperialisme budaya. Yang keenam, masyarakat Indonesia malu menggunakan budaya asli Indonesia. Selanjutnya, contoh perkembangan budaya di Indonesia. Perkembangan budaya di Indonesia dapat dilihat dari berbagai cara. Di antaranya yaitu dari cara berpakaian, di mana banyak masyarakat Indonesia yang sudah meniru cara berpakaian bangsa Barat yang sebenarnya tidak sesuai dengan adat ketimuran bangsa Indonesia yang dianggap berpakaian lebih sopan dan tertutup. Yang kedua dapat dilihat dari alat musik yang digunakan. Sekarang ini alat musik yang kita gunakan sudah banyak dari alat musik dari negara lain.
Contohnya seperti alat musik tanjidor dari Betawi dan alat musik gambus yang saat ini sudah tidak didengarkan lagi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, permainan tradisional. Masuknya budaya asing di Indonesia dapat mempengaruhi permainan tradisional. Contohnya seperti permainan gangsing dan mobil-mobilan yang terbuat dari kayu. Saat ini sudah jarang kita gunakan. Yang kita mainkan saat ini yaitu permainan yang berasal dari negara Cina atau negara lain, seperti mobil remote control yang terbuat dari kayu dan besi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.